Terletak di Asia Barat dengan luas sekitar 636.000 mil persegi, Iran merupakan negara terbesar kedua di Timur Tengah setelah Arab Saudi, sekaligus menempati urutan ke-11 sebagai negara terluas di dunia. Wilayahnya hampir menyamai luas Alaska dan kira-kira 80 kali lebih besar daripada Israel. Bentang geografis Iran terbentang dari Laut Kaspia di utara hingga Teluk Oman di selatan. Posisi ini memberi Iran akses langsung menuju sejumlah jalur pelayaran paling penting di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 92 juta jiwa, Iran termasuk salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Penduduknya bahkan lebih banyak daripada Jerman, Britania Raya, maupun Prancis. Iran juga menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis tertinggi di Timur Tengah. Sekitar 61% penduduknya merupakan bangsa Persia. Selebihnya terdiri atas berbagai kelompok besar seperti Azeri, Kurdi, Lur, serta kelompok keturunan Turki lainnya. 1. Kehidupan sehari-hari di Iran. Salah satu anggapan keliru terbesar tentang Iran adalah gambaran bahwa negara ini seolah berhenti di masa lalu. Banyak orang membayangkan penduduknya masih menunggang unta di tengah gurun tanpa jejak peradaban modern. Namun, begitu memasuki kota-kota besar Iran, gambaran tersebut akan runtuh dalam hitungan menit. Di Teheran, kereta bawah tanah berkecepatan tinggi melintasi kota dengan sistem yang lebih bersih dan efisien dibandingkan sejumlah kota di negara-negara barat. Metro Teheran bahkan dianggap sebagai salah satu jaringan kereta bawah tanah paling murah dan dapat diandalkan di dunia. Harga tiketnya kurang dari 10 sen dolar Amerika, sementara jaringannya menjangkau hampir seluruh wilayah ibu kota. Setiap hari, banyak orang dari kota-kota di sekitar Teheran datang untuk bekerja dan kembali ke rumah pada malam hari. Dalam pergerakan besar ini, jaringan metro memegang peranan yang sangat penting. Tersedia gerbong khusus perempuan untuk memberi kenyamanan saat jam sibuk. Meskipun demikian, gerbong campuran laki-laki dan perempuan tetap digunakan secara luas dan dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika berjalan menyusuri jalanan Teheran, Anda akan melihat generasi muda yang penuh energi. Mereka berbincang, tertawa, berkumpul, dan menjalani kehidupan seperti anak muda di kota-kota besar lainnya. Pusat perbelanjaan modern, ruang kerja bersama, dan kawasan permukiman dengan internet serat optik berkecepatan tinggi dapat ditemukan di berbagai tempat. Di beberapa kawasan, kecepatannya bahkan melampaui koneksi internet di banyak wilayah Amerika Serikat. Iran telah menanamkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur digital. Di kota-kota seperti Isfahan dan Shiraz, kecepatan internet dilaporkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah di Eropa. Di tengah kehidupan modern itu, berdiri Pasar Besar Teheran, salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Tempat ini hampir selalu dipenuhi kesibukan. Pasar yang berada di jantung Teheran tersebut bukan sekadar tempat berbelanja. Selama berabad-abad, kawasan ini telah menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat. Lorong-lorong sempitnya dipenuhi beragam barang, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan, hingga benda-benda antik. Arsitekturnya tidak kalah memukau dibandingkan barang-barang yang dijual di dalamnya. Kubah-kubah indah dan langit-langit melengkung yang telah bertahan selama ratusan tahun menaungi setiap sudut pasar. Saat berjalan di antara para pedagang, Anda akan menemukan wajah-wajah ramah, barang-barang unik, serta kerajinan lokal dengan warna dan bentuk yang beragam. Salah satu bagian paling menyenangkan adalah kawasan makanannya. Di sana, pengunjung dapat mencicipi berbagai makanan jalanan khas Iran yang sulit ditemukan di tempat lain. Teheran juga memiliki pasar Jumat yang sangat khas. Berbeda dengan kebanyakan negara barat yang menetapkan akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, akhir pekan di Iran berlangsung pada Kamis dan Jumat. Di pasar Jumat, para perajin lokal berkumpul untuk menawarkan hasil karya buatan tangan mereka. Harganya biasanya lebih murah karena pembeli bertransaksi langsung dengan orang yang membuat barang tersebut. Namun, kehidupan di Iran tentu tidak selalu sempurna. Tidak jauh dari jalan-jalan raya Teheran, melewati papan iklan dan gedung-gedung pemerintahan, terdapat kawasan permukiman yang hampir tidak pernah muncul dalam film dokumenter. Di sana terlihat jalan-jalan tanah yang dikelilingi rumah-rumah darurat. Sebagian dindingnya dibuat dari batu bata pecah dan lembaran terpal. Kabel listrik disambungkan seadanya menggunakan tali plastik. Kemiskinan tidak disembunyikan. Anak-anak berlarian di lorong berdebu yang dipenuhi puing dan sampah.
Banyak di antara mereka tidak bersekolah. Menurut data Kementerian Kesejahteraan Iran pada 2024, lebih dari 160.000 anak usia sekolah di kawasan berpenghasilan rendah tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Hal itu bukan terjadi karena pendidikan dilarang. Bagi keluarga-keluarga tersebut, bertahan hidup harus didahulukan. Perlengkapan sekolah, biaya transportasi, bahkan sepasang sepatu dapat menjadi kemewahan yang tidak sanggup mereka beli. Ya, sisi Iran yang satu ini memang berat, dan sampai batas tertentu, media tidak sepenuhnya salah ketika menampilkannya. Namun, ada sesuatu yang sering terlewatkan, ketangguhan masyarakatnya. Hal yang mempertahankan kehidupan di kawasan-kawasan tersebut bukan semata-mata kebijakan pemerintah, melainkan hubungan antar manusia. Para orang tua berbagi sedikit makanan dan barang yang mereka miliki. Remaja membantu anak-anak yang lebih kecil mengerjakan tugas ketika sekolah tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kisah-kisah seperti ini jarang terlihat dalam berita. Namun semuanya berlangsung dalam diam setiap hari. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan, bagikan kepada teman-teman Anda, dan berlangganan apabila belum melakukannya. 2. Pesona misterius perempuan Iran. Berbicara tentang Iran rasanya belum lengkap tanpa membahas daya tarik dan pesona misterius para perempuannya. Banyak perempuan Iran memiliki mata coklat gelap, batang hidung yang tinggi, bibir penuh, serta alis hitam yang tebal. Ciri-ciri tersebut menciptakan kecantikan yang kuat, kemudian semakin menonjol melalui gaya berpakaian mereka yang tertutup. Banyak orang mengira perempuan Iran sepenuhnya dibatasi oleh aturan hijab dan hidup dalam penindasan total. Kenyataannya jauh lebih rumit. Kerudung memang masih diwajibkan secara hukum. Namun kewajiban itu tidak sepenuhnya menghilangkan kebebasan mereka dalam mengekspresikan gaya maupun mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Berjalanlah di Teheran saat ini, dan Anda akan menemukan perempuan mengenakan kerudung dengan berbagai cara. Sebagian membungkusnya dengan rapat, sebagian lainnya mengenakannya dengan longgar, mendorongnya jauh ke belakang kepala, atau menjadikannya seperti bagian dari aksesori busana. Di balik kerudung tersebut, mereka mengenakan celana jeans, jaket kulit, sepatu olahraga putih, mantel berwarna lembut, serta riasan yang diaplikasikan dengan teliti. Mereka berbelanja, belajar, bekerja, bersosialisasi, dan duduk dengan terbuka di kafe maupun trotoar kota. Polisi moral yang dahulu dianggap hadir di mana-mana dan sangat ditakuti, dilaporkan mengalami pelemahan setelah gelombang demonstrasi besar menyusul kematian Mahsa Amini pada 2022. Di kota-kota besar, penegakan aturan menjadi lebih lunak. Banyak pelanggaran kini hanya berakhir dengan peringatan atau sanksi administratif, bukan penangkapan. Sebuah survei rahasia yang dilakukan pada 2023 di 7 kota besar memperlihatkan angka yang mengejutkan. Lebih dari 72% perempuan berusia di bawah 35 tahun menyatakan menentang kewajiban berhijab. Sekitar 63% mengaku secara rutin mengabaikan aturan resmi mengenai cara berpakaian. Hampir 47% menyatakan pernah menjalani hubungan rahasia atau hidup bersama tanpa pernikahan resmi setidaknya 1 kali. Saat ini perempuan memainkan peranan aktif dalam kehidupan Iran. Mereka terlibat dalam politik, perekonomian, kehidupan sosial, dan kebudayaan. Mereka memiliki sejumlah hak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, menikah, bercerai, mendapatkan hak asuh anak, serta memiliki properti. Besarnya jumlah mahasiswi yang mendekati 60% dari populasi mahasiswa menunjukkan pencapaian pendidikan sekaligus ambisi mereka untuk ikut membentuk masa depan Iran. Walaupun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. 3. Sikeh, kini kita memasuki salah satu praktik paling mengejutkan di Iran. Di sebagian besar negara Islam, hubungan seksual sebelum pernikahan dilarang keras dan dapat dikenai hukuman berat. Namun, Iran memiliki sebuah mekanisme yang disebut sikeh. Sikeh merupakan bentuk pernikahan sementara yang memungkinkan pasangan menjalani hubungan secara sah selama jangka waktu yang telah disepakati melalui sebuah kontrak pernikahan sementara. Praktik ini bukan kegiatan rahasia yang bergerak di bawah tanah. Sikeh diakui dalam hukum Islam Syiah dan telah menjadi bagian dari kebudayaan Iran selama berabad-abad. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjalaninya. Perempuan harus berstatus janda atau telah bercerai. Apabila belum pernah menikah, ia harus memperoleh persetujuan orang tua.
Laki-laki juga harus membuktikan kemampuan finansial untuk memberikan dukungan. Setelah upacara sederhana di masjid, kontrak tersebut mulai berlaku. Masa berlakunya dapat berlangsung mulai dari beberapa jam hingga beberapa bulan. Kontrak itu dapat diperpanjang apabila kedua pihak menyetujuinya. Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendukung Sikeh dan memandangnya sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual generasi muda Iran. Hampir 65% penduduk Iran berusia di bawah 25 tahun. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran tinggi dan biaya pernikahan tradisional meningkat tajam. Banyak anak muda akhirnya menunda pernikahan hingga akhir usia 20-an atau awal usia 30-an. Dalam keadaan tersebut, Sikeh memberi kerangka hukum bagi hubungan yang tanpa kontrak semacam itu dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. Praktik ini juga menimbulkan masalah sosial yang serius. Ribuan anak dilahirkan dari pernikahan sementara tanpa mengetahui identitas ayah mereka. Selain itu, banyak laki-laki menolak menikahi perempuan yang sebelumnya pernah menjalani Sikeh. Akibatnya, perempuan dapat menanggung stigma tersebut sepanjang hidup mereka. 4. Masyarakat pengembara Qashqai. Di samping berbagai adat yang telah dibahas, Iran juga menjadi rumah bagi sebuah kelompok yang memiliki tradisi sangat unik. Dalam masyarakat ini, seorang istri dapat memperoleh hak untuk memilihkan istri baru bagi suaminya. Kelompok tersebut adalah suku Qashqai. Qashqai merupakan kelompok etnis keturunan Turki yang bermigrasi dari Asia menuju Iran pada abad ke-11 dan ke-12. Kini jumlah mereka diperkirakan sekitar 400.000 orang, menjadikannya salah satu komunitas pengembara terbesar di Iran. Mereka terutama tinggal di kawasan sekitar Shiraz dan wilayah Basra di provinsi Fars. Di padang rumput yang subur, mereka masih mempertahankan kehidupan tradisional sebagai penggembala. Salah satu kebiasaan yang paling menarik adalah hak istri pertama untuk memilih istri baru bagi suaminya apabila ia tidak dapat memiliki anak. Istri pertama akan menentukan sendiri perempuan yang dianggap sesuai. Dalam tradisi tersebut, sang suami tidak memiliki hak untuk menolak pilihannya. Di dalam masyarakat Qashqai, hidup tanpa menikah dipandang sebagai dosa serius karena dianggap bertentangan dengan hukum alam mengenai keberlangsungan hidup. Pernikahan mereka juga tidak pernah berlangsung secara sederhana. Perayaan biasanya diadakan selama beberapa hari di ruang terbuka dan padang rumput luas. Tempat tersebut digunakan untuk jamuan makan, permainan tradisional, pertunjukan musik, dan tarian. Para tamu datang membawa hadiah berupa gula, beras, daging, atau uang tunai sebagai bentuk dukungan bagi pasangan yang baru menikah. Dalam arak-arakan pengantin, ibu mempelai laki-laki menaburkan atau meletakkan koin pada pasangan tersebut sebagai doa agar mereka memperoleh kemakmuran dan keberuntungan. Meskipun beragama Islam, masyarakat Qashqai menjalankan ajaran tersebut dengan cara mereka sendiri. Praktik keagamaan mereka berpadu dengan adat kesukuan kuno yang telah ada bahkan sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut. Selain adat pernikahan, masyarakat Qashqai juga terkenal sebagai pembuat karpet Persia dan kerajinan wol yang sangat indah. Dalam berbagai festival, perempuan Qashqai memperlihatkan keterampilan sekaligus keanggunan mereka. Mereka mengenakan pakaian tradisional penuh warna dan penutup kepala yang elegan. Penampilan tersebut sangat berbeda dari cadar hitam panjang yang biasanya diasosiasikan dengan Iran. Pemerintah Iran beberapa kali berusaha menetapkan tempat tinggal permanen bagi kelompok ini. Namun, sebagian besar upaya tersebut gagal. Masyarakat Qashqai sangat bangga terhadap tradisi dan cara hidup yang telah mereka pertahankan selama berabad-abad. 5. Keindahan alam dan warisan budaya yang megah. Selain memiliki kebudayaan yang kaya, Iran dianugerahi keindahan alam serta warisan sejarah yang sangat beragam. Bagi orang-orang yang mencintai petualangan dan penjelajahan, negara ini menyimpan banyak tempat yang sulit untuk dilewatkan. Persepolis, kota kuno peninggalan Kekaisaran Persia, menjadi salah satu tujuan paling penting. Reruntuhan kota tersebut memiliki pilar-pilar batu yang megah dan pahatan rumit. Setiap reliefnya seolah menceritakan kembali masa kejayaan salah satu peradaban besar dunia kuno. Di tempat itu, pengunjung dapat merasakan kebesaran sebuah peradaban yang berkembang ribuan tahun lalu. Perjalanan melintasi sejarah Iran berlanjut menuju Istana Golestan, yang mencerminkan kemewahan dinasti Qajar. Sementara itu, Museum Nasional Iran menyimpan benda-benda berharga dari peradaban Persia. Di
Teheran juga berdiri Menara Milad, salah satu menara tertinggi di dunia. Dari puncaknya, pengunjung dapat menikmati pemandangan luas kota beserta kawasan di sekelilingnya. Isfahan, yang sering dijuluki separuh dunia, terkenal karena arsitektur Islamnya yang menawan dan bangunan bersejarahnya yang mengagumkan. Lapangan Naqshah Jahan, yang juga dikenal sebagai Lapangan Imam, merupakan salah satu lapangan umum terbesar di dunia. Kawasan ini dikelilingi bangunan terkenal seperti Masjid Sheikh Lutfullah dan Istana Ali Kapu. Jembatan-jembatan kuno seperti Haju dan Siosepol membentang di atas Sungai Zayandeh Rud. Keduanya menjadi lokasi ideal untuk berjalan-jalan, beristirahat, dan menikmati suasana kota yang tenang. Bagi pencinta alam, Gurun Dasht-e-Kavir dan Dasht-e-Lut menghadirkan pengalaman yang sama sekali berbeda. Bentang alamnya liar, asing, dan penuh misteri. Dasht-e-Lut terkenal karena formasi geologinya yang tidak biasa, termasuk lorong-lorong batu berukuran besar. Kawasan ini telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia dan dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di muka bumi. Sementara itu, hamparan bukit pasir yang luas dan ngarai batu merah yang megah di Dasht-e-Kavir menciptakan pemandangan yang dramatis. Shiraz, kota yang dikenal dengan puisi dan bunga mawar, menyimpan sejumlah peninggalan budaya penting. Di sana terdapat makam Hafez dan Saadi, dua penyair terbesar dalam sejarah Iran. Taman Eram dengan arsitektur Persia klasik serta lanskap yang indah menjadi tempat sempurna untuk beristirahat sambil menikmati keindahan alam. Di Provinsi Gilan, Iran bagian utara, berdiri desa Masuleh yang berada di sepanjang jalur kuno Sutra. Desa ini didirikan sekitar tahun 1006 Masehi dan dikenal sebagai salah satu permukiman paling indah di Iran. Keunikan utama Masuleh terletak pada arsitekturnya. Desa tersebut dibangun di lereng gunung yang curam dengan rancangan bertingkat. Atap sebuah rumah dapat berfungsi sebagai halaman, taman, dan jalan umum bagi rumah yang berada di atasnya. Batas antara ruang pribadi dan ruang umum hampir tidak terlihat. Seluruh atap dihubungkan oleh lorong sempit, tangga curam, dan jalan menanjak. Hasilnya adalah sebuah permukiman komunal bertingkat yang tampak seperti tangga raksasa yang hidup. Gaya arsitektur serupa dapat ditemukan di Sar Akaseyet, sebuah permukiman terpencil di pegunungan provinsi Chahar Mahal dan Bakhtiari. Desa tersebut kerap dijuluki sebagai Masoleh dari pegunungan Zagros. Atap rumah di sana juga berfungsi sebagai jalan. Namun, sebagian besar bangunannya tidak memiliki jendela dan hanya dilengkapi satu pintu masuk shop, sehingga tampil jauh lebih sederhana. Sar Akaseyet berada di ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Karena hujan salju yang sangat lebat, desa ini tetap terisolasi dan biasanya hanya dapat dijangkau pada musim semi serta musim panas. 6. Adat aneh dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Iran bukan sekadar negara yang misterius. Negara ini juga memiliki berbagai kebiasaan indah sekaligus tidak biasa yang dapat mengejutkan orang luar. Perayaan ulang tahun adalah salah satu contohnya. Di Iran, sebagian orang tidak merayakan ulang tahun tepat pada tanggal kelahiran. Perayaan justru dilakukan pada malam sebelumnya. Pola serupa terlihat saat Natal dan Tahun Baru. Ucapan Selamat Natal diberikan pada 24 Desember. Sedangkan ucapan Selamat Tahun Baru terdengar pada malam tiba 1 Desember, bukan keesokan harinya. Kedermawanan masyarakat Iran juga memiliki aturan tidak tertulis. Ketika seseorang memberi makanan menggunakan sebuah piring, piring itu sebaiknya tidak dikembalikan dalam keadaan kosong. Masyarakat Iran biasanya meletakkan hadiah kecil di dalamnya. Isinya dapat berupa sepotong kue, beberapa butir pistachio, atau sedikit saffron. Tindakan sederhana itu menjadi bentuk ucapan terima kasih. Dalam kebudayaan tersebut, mengembalikan wadah dalam keadaan kosong dianggap kurang sopan. Perhatian terhadap hal-hal kecil juga terlihat ketika menyajikan air. Sebelum memberikan segelas air, orang Iran biasanya menempatkan gelas tersebut di atas piring kecil. Pada awalnya, pengunjung mungkin menganggap hal itu tidak diperlukan. Namun, kebiasaan tersebut sebenarnya menjadi simbol penghormatan dan tata krama yang baik. Ada pula sebuah ungkapan indah yang masih dipercaya hingga sekarang. Konon, air yang diberikan tanpa diminta dapat membantu mengabulkan keinginan. Oleh karena itu, ketika seseorang membawakan air tanpa diminta, pemberian tersebut sebaiknya diterima. Hal itu dianggap sebagai pertanda baik dan sebuah berkah. Dalam keseharian masyarakat Iran, kepercayaan tradisional berpadu dengan keyakinan agama secara alami.
Ketika berjalan melewati kawasan permukiman di Teheran, Anda mungkin mencium aroma esfand yang sedang dibakar. Esfand adalah biji tanaman rui liar yang akan meletup ketika dipanaskan dalam wadah kecil. Asapnya kemudian diarahkan secara perlahan ke tubuh orang-orang terdekat untuk mengusir pandangan jahat dan energi negatif. Keluarga-keluarga melakukan ritual ini dalam pesta pernikahan, acara memasuki rumah baru, bahkan di salon rambut. Mereka mengatakan asap tersebut membersihkan udara. Namun, mungkin ritual itu juga menenangkan jiwa dan memberikan rasa nyaman secara psikologis pada masa-masa yang penuh ketidakpastian. Ada pula keajaiban sederhana yang jarang disaksikan wisatawan. Pada malam musim panas, keluarga-keluarga berpiknik di tepi aliran sungai pegunungan. Mereka berbincang di bawah langit berbintang, sementara buah semangka dibiarkan mengapung di air yang sangat dingin. Cara tersebut digunakan untuk menjaga buah tetap sejuk sebelum dipotong. Tradisi sederhana ini telah diwariskan selama beberapa generasi dan masih bekerja dengan sempurna hingga sekarang. 7. Hidangan yang tidak biasa dan sedikit mengerikan. Kuliner Iran menjadi salah satu kejutan terbesar bagi wisatawan asing. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah kaleh pacheh, sup tradisional yang dibuat dari kepala dan kaki domba. Bahan-bahannya direbus perlahan selama berjam-jam sampai daging menjadi sangat lunak. Setelah itu, sup dibumbui dengan lemon dan kayu manis. Penduduk setempat biasanya menyantap kaleh pacheh pada pagi hari. Mereka dapat mencelupkan sobekan roti ke dalam kuah atau memasukkan dagingnya ke dalam roti pipih hingga menyerupai roti lapis. Hidangan klasik lainnya adalah sirabi, sup jeroan kental yang dibuat dari bagian lambung anak sapi, sapi dewasa, atau domba. Jeroan tersebut dibersihkan secara menyeluruh, lalu dimasak dalam waktu lama bersama bawang bombay, bawang putih, kunyit, garam, dan terkadang kacang Arab. Bagi orang yang tidak menyukai kegiatan memasak, tersedia abduk kiar. Hidangan ini merupakan salah satu dari sedikit sup dingin di dunia yang tidak membutuhkan proses pemasakan. Campurannya cukup rumit, terdiri atas yogurt, air mentimun yang dipotong kecil, kismis, kenari tumbuk, serta rempah segar seperti daun mint dan kemangi. Garam dan lada digunakan sebagai bumbu sederhana. Bagi pencinta rasa asam, terdapat kashk, produk susu pekat dengan rasa asam yang sangat kuat. Kashk dapat dimakan langsung sebagai kudapan atau ditambahkan ke dalam masakan untuk memperkuat rasa. Pengalaman kuliner dapat dilanjutkan dengan kahu skanjabin. Dalam hidangan ini, daun selada yang renyah dicelupkan ke dalam sirup bernama skanjabin yang dibuat dari cuka dan madu. Skanjabin merupakan salah satu sirup tertua di Iran dan telah dikenal selama berabad-abad. Perpaduan tersebut terasa menyegarkan dan sangat unik. Banyak pengunjung terkejut karena tidak pernah membayangkan selada dapat disajikan sebagai kudapan menyerupai pencuci mulut. Kuliner Iran masih memiliki kejutan lain. Tahchin merupakan nasi saffron berwarna keemasan yang dipanggang hingga memiliki lapisan luar yang renyah. Nasi tersebut disusun bersama yogurt, telur, dan biasanya daging ayam atau domba. Kerak renyahnya begitu digemari sehingga anggota keluarga sering berebut bagian tersebut saat makan bersama. Sementara itu, bagali polo bagus memadukan nasi beraroma daun adas sowa, kacang fava, dan daging lembut yang dimasak perlahan. Hidangan ini terasa sederhana dan tradisional, tetapi pada saat yang sama juga tampak anggun. Laban. Karpet termahal di dunia berasal dari Iran. Apabila minyak merupakan darah yang menghidupkan perekonomian Iran, karpet Persia dapat dianggap sebagai jiwa bangsa tersebut. Di pusat warisan legendaris ini berdiri kota Tabriz, yang sering dijuluki ibu kota karpet dunia. Selama berabad-abad, kota tersebut menghasilkan karpet dengan pola yang begitu rumit dan pengerjaan yang sangat halus. Karpet-karpet itu tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai perlengkapan rumah tangga. Banyak di antaranya dipandang sebagai karya seni yang dapat dipindahkan. Karpet tersebut diperjualbelikan seperti barang seni mewah di galeri dan rumah lelang di berbagai negara. Nilainya menunjukkan betapa berharganya hasil karya para perajin Iran. Karpet Persia termahal yang pernah terjual berasal dari abad ke-11. Pada 2012, karpet itu dilelang oleh Sotheby's di London dengan harga mencengangkan, mencapai $33,8 juta Amerika. Angka tersebut menempatkan karpet Iran di antara benda kerajinan tangan paling mahal di dunia, sejajar dengan lukisan mahakarya dan patung-patung kuno. Hingga sekarang, sebuah karpet Persia berkualitas museum
dapat dengan mudah berharga $70.000 Amerika atau lebih. Karpet buatan tangan berkualitas tinggi biasanya dimulai dari sekitar $3.000 Amerika. Nilainya dapat melonjak berdasarkan ukuran, usia, dan tingkat kerumitan pengerjaan. Sejumlah karpet istimewa bahkan dihiasi benang emas 18 karat serta mutiara. Harganya dapat melampaui $100.000 Amerika. Iran tidak hanya menjual karpet. Negara tersebut menjaga dan merawatnya sebagai harta nasional, dengan penghormatan yang biasanya diberikan sebuah bangsa kepada lukisan atau patung terbaiknya. Di Teheran terdapat museum karpet yang terbagi menjadi 2 aula besar. Aula pertama secara permanen menampilkan ratusan karpet Persia bersejarah dari berbagai wilayah dan masa. Koleksinya memperlihatkan perkembangan desain serta teknik pembuatan karpet selama berabad-abad. Aula lainnya digunakan untuk pameran musiman yang berganti secara berkala. Karpet-karpet tersebut dirawat dan dipamerkan dengan perhatian seperti yang biasa ditemukan di Museum Louvre atau Museum Seni Metropolitan. Iran, kerajaan mawar terbesar kedua di dunia. Ketika membicarakan negeri bunga mawar, Bulgaria biasanya menjadi nama pertama yang muncul. Negara itu memimpin dunia dalam luas lahan penanaman mawar, jumlah produksi, dan kualitas minyak mawar. Namun, tepat di belakang Bulgaria, terdapat Iran yang mengembangkan tradisi mawarnya dengan tenang dan penuh dedikasi. Iran memasok sekitar 90% air mawar dunia. Jumlah tersebut menjadikannya kerajaan mawar terbesar kedua di planet ini. Bagi masyarakat Persia, mawar bukan sekadar bunga. Mawar merupakan bagian dari kebudayaan, pengobatan, kuliner, dan kepercayaan yang dipadatkan menjadi sebuah aroma. Selama berabad-abad, orang Iran telah menguasai seni penyulingan air mawar. Kelopaknya digunakan dalam makanan tradisional, hidangan penutup, pengobatan herbal, serta parfum. Air mawar hadir dalam pesta pernikahan, upacara keagamaan, dan makanan sehari-hari. Bahan tersebut dapat ditemukan di mana-mana, tetapi tidak pernah dianggap biasa. Di kota Kashan terdapat sebuah ritual yang nyaris terasa seperti bagian dari dongeng. Tradisi itu bernama Golgaltan dan telah dijalankan selama lebih dari 400 tahun. Dalam ritual tersebut, bayi yang berusia kurang dari 1 tahun digulingkan dengan lembut di atas hamparan kelopak mawar. Saat fajar, bayi terlebih dahulu dimandikan. Setelah itu, tubuhnya diletakkan di atas kain putih yang dipenuhi kelopak mawar segar. 4 perempuan dari keluarga bayi memegang keempat sudut kain tersebut. Mereka mengayunkan sang bayi secara perlahan sambil melantunkan doa. Penduduk setempat percaya bahwa mawar memiliki khasiat alami yang dapat melindungi kulit bayi dari alergi dan penyakit. Mereka berharap ritual tersebut membantu sang anak tumbuh dalam keadaan bersih, sehat, dan kuat sepanjang hidupnya. Tradisi ini begitu tua dan penting bagi kebudayaan setempat, hingga secara resmi diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda tertua di Iran. 10. Murah bagi wisatawan, mahal bagi penduduk. Setelah berbagai aturan ketat dan tradisi kuno, Iran memberi kejutan lain kepada para pengunjung. Bepergian di negara ini ternyata dapat dilakukan dengan biaya yang sangat murah. Bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika, biaya kehidupan sehari-hari nyaris sulit dipercaya. Satu porsi lengkap makanan Iran yang berisi nasi, kebab, roti pipi, sayuran, yogurt, dan teh biasanya hanya berharga sekitar 2 hingga 4 dolar Amerika. Bahkan di kota-kota besar seperti Teheran dan Isfahan, pengunjung jarang harus membayar lebih dari 8 hingga 10 dolar Amerika untuk menikmati hidangan restoran dalam porsi besar. Makanan jalanan seringkali dapat dibeli dengan harga kurang dari 1,5 dolar Amerika. Transportasi juga sangat terjangkau. Tiket metro dan bus hanya berharga beberapa sen, sedangkan tarif taksi untuk perjalanan di dalam kota biasanya berkisar antara 1 hingga 3 dolar Amerika. Penginapan sederhana umumnya memasang tarif sekitar 10 hingga 15 dolar Amerika per malam. Hotel kelas menengah yang nyaman dapat ditemukan dengan harga kurang dari 40 dolar Amerika. Biaya masuk menuju masjid, istana, dan situs warisan UNESCO biasanya hanya sekitar 1 hingga 3 dolar Amerika. Semua itu menjadikan Iran salah satu tujuan wisata dengan nilai terbaik di dunia. Namun, sesuatu yang dianggap murah oleh wisatawan merupakan persoalan bertahan hidup bagi masyarakat setempat. Iran sedang menghadapi krisis ekonomi serius yang ditandai oleh inflasi tinggi dan penurunan nilai mata uang yang sangat tajam.
Nilai rial Iran telah merosot begitu jauh hingga $1 setara dengan sekitar 600 ribu rial. Pada saat yang sama, tingkat inflasi telah melampaui 42%. Harga makanan, biaya sewa tempat tinggal, dan obat-obatan terus meningkat, sementara upah masyarakat tidak mengikuti kenaikan tersebut. Pada akhir Desember, demonstrasi pecah di Teheran dan sejumlah kota lainnya. Pemilik toko serta penduduk menuntut pemerintah mengambil tindakan untuk menstabilkan harga dan nilai tukar. Banyak warga Iran menyaksikan pendapatan bulanan mereka merosot dari nilai yang sebelumnya setara dengan $300 menjadi sekitar $200 hanya dalam beberapa bulan. Pemerintah berencana menghapus 4 angka nol dari mata uang untuk menyederhanakan transaksi. Namun, para ahli memperingatkan bahwa perubahan itu tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi yang lebih dalam. Apabila video ini mengubah cara pandang Anda, bantulah kami dengan menekan tombol suka. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu melihatnya dan berlanggananlah ke kanal ini. Kami akan terus menghadirkan berbagai kisah dari tempat-tempat yang sering digambarkan secara keliru oleh media arus utama. Terima kasih telah menyaksikan.